Namun hakikat dari orang miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan, yughnihi, yang mencukupi hidupnya, wala yuftanu bihi, tapi tidak digubris, tidak dipedulikan oleh orang lain, enggak ada yang peduli kepadanya. Fayutasaddaqu alaihi, sehingga dia tidak disedekahi oleh orang lain. Wala yaqumu fayas'alun nasa, dan dia juga tidak meminta-minta kepada orang lain. Definisi miskin yang bisa menyembunyikan kemiskinannya, itulah miskin yang sejatinya. Dan seperti itu kondisi yang dialami oleh para sahabat muhajirin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang muhajirin mereka sangat merahasiakan kemiskinannya, sampai Allah katakan yahsabuhumul jahilu agniya. Orang bodoh merasa muhajirin itu orang kaya. Coba kita lihat di sini ya. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahil. Bagi orang-orang fakir, alladzina uhsiru fi sabilillah, yang dia tertahan fi sabilillah, di jalan Allah. Tertahan di jalan Allah dalam arti dia tidak bisa bekerja. Karena tertahan di jalan Allah, dia tidak bisa bekerja. Mau bekerja tapi nanti meninggalkan kegiatan dakwah. Mau bekerja tapi nanti meninggalkan jihad. La yastati'una darban fil ardi, sehingga dia tidak mampu untuk bekerja, tidak mampu untuk berdagang. Yahsabuhumul jahil, orang bodoh menyangka mereka itu agniya, orang yang mampu. Orang bodoh menyangka kalau para sahabat itu orang yang mampu. Minat ta'affuf, karena mereka menjaga diri dengan tidak meminta-minta. Sahabat tidak pernah menampakkan kalau mereka merasa butuh, sampai dikatakan oleh Allah, orang bodoh menyangka kalau mereka ini mampu. Ta'rifuhum bisimahum, kalian bisa mengenali ciri mereka. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak minta-minta kepada orang lain. Tugas berat yang dialami oleh orang yang mendapatkan ujian. Manusia dapat ujian berupa musibah, baik musibah yang menimpa fisik atau musibah yang menimpa ekonomi, atau musibah berupa masalah menimpa keluarga. Misalnya dia punya hubungan yang kurang bagus dengan keluarganya. Merahasiakan ini, merahasiakan musibah, berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Sehingga inilah salah satu ibadahnya para sahabat. Sahabat itu bukan tipe orang yang gampang mengeluh ketika mengalami luka fisik. Kipas yang sana mungkin dimatikan, yang di tembok ya. Nah, siap, itu bisa dimatikan. Sahabat bukan tipe orang yang gampang mengeluh ketika punya luka fisik, bukan tipe orang yang mengeluh ketika punya masalah ekonomi, demikian pula ketika punya masalah keluarga. Mereka adalah orang yang pandai merahasiakan musibah. Merahasiakan sakit itu berat nggak? Berat. Bagi sebagian orang yang selalu ingin curhat, selalu ingin menyampaikan saya sakit, cerita kepada orang lain, maka merahasiakan musibah ciri orang soleh. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 273,
bahwa infak yang sejatinya itu adalah infak untuk orang-orang fakir yang mereka tertahan di jalan Allah sehingga tidak bisa bekerja, tidak bisa berdagang, sampai orang bodoh menyangka Allah sebut orang bodoh karena tidak punya perhatian dengan yang seperti itu. Yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang bodoh menyangka para sahabat itu adalah orang yang mampu minat ta'affuf karena mereka menjaga diri, tidak meminta-minta. Ta'rifuhum bisaimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Ciri mereka itu tidak suka meminta-minta kepada orang lain. Bukan tipe orang yang suka ingin dibelas kasihani oleh orang lain. Di sini disebutkan surat Al-Baqarah ayat 273. Anda bisa catat Quran surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? 273. Dan aneka cara terkadang orang itu menampakkan kalau dirinya butuh, tapi sahabat tidak demikian, orang soleh tidak demikian. Walaupun mereka butuh, tapi mereka tidak menampakkan kalau dirinya butuh. Baik, demikian kondisi manusia ketika dapat ujian. Sebutkan Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran ketika beliau dapat ujian tapi beliau tidak mengeluh kecuali kepada Allah. Nabi siapa? Ayub. Atau Nabi siapa lagi? Ada Nabi yang dapat ujian berupa ujian fisik. Ini yang dialami oleh Nabi Ayub. Beliau mendapatkan ujian fisik dan ekonomi plus ekonomi. Ada Nabi yang dapat ujian berupa ujian keluarga. Siapa? Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Yakub, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Dan ini sampai disebutkan dalam Al-Quran, sehingga jadi pelajaran bagi muslim bahwa kalaupun kita punya masalah, yang terbaik adalah rahasiakan, curhat kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah. Karena curhat kepada orang lain hanya ada dua kemungkinan. Saat kita curhat masalah kepada orang lain, saat kita curhat masalah kepada orang lain, maka di situ hanya ada dua kemungkinan. Kemudian yang pertama adalah kita curhat kepada orang yang sayang dengan kita. Kalau kita curhat sama orang yang sayang dengan kita, maka Anda seperti membebani pikiran bagi mereka. Membebani pikiran orang yang sayang dengan kita. Ini nambahi beban orang yang sayang sama kita. Misalnya curhat sama orang tua sayang sama kita enggak? Sayang. Kita punya masalah, cerita sama orang tua, malah jadi apa? Beban pikiran orang tua. Sehingga kalau kita sayang sama orang tua, maka jangan membebani pikiran orang tua. Contohnya seperti itu. Yang kedua, orang yang tidak sayang dengan kita, saat kita curhat kepada orang yang tidak sayang dengan kita, yang terjadi apa? Yang terjadi membuat dia bahagia, membuat dia bahagia, makin bahagia. Alhamdulillah, syukur. Bahasa Indonesianya apa? Disyukurkan oleh orang lain. Atau gimana itu?
Jadi kalau kita curhat kepada orang yang tidak sayang sama kita, maka yang terjadi adalah dia justru akan bahagia dengan hal itu. Dia bahagia karena kita sedang mendapatkan musibah. Jadi apapun itu, curhat kepada dua orang ini, kita sendiri yang rugi, merugikan orang lain atau disyukurkan orang lain. Disyukurkan orang lain itu apa itu? Bahasa Indonesia. Membuat orang lain bahagia. Kapokmu kapan, syukur wis saiki kaya ngene. Makanya hindari yang seperti ini. Baik, muslim yang saleh, dia adalah orang yang bisa merahasiakan musibah, sehingga saat dia punya musibah, dia berusaha untuk menyimpan musibah itu, tidak dia ceritakan kepada orang lain. Sampai dikatakan di sini oleh Nabi SAW, miskin yang sejati adalah orang yang sebenarnya tidak punya kemampuan, tapi dia tidak meminta-minta, sehingga tidak ada orang yang tahu kalau dia itu sebenarnya butuh. Fayutasaddaqu alaihi, sehingga tidak ada yang bersedekah untuknya. La yaqumu fayas'alun nas, dan dia juga tidak meminta-minta kepada orang lain. Dan ini orang yang sejatinya layak untuk mendapatkan belas kasihan, terutama belas kasihan dari Allah Ta'ala. Maka saat kita dapat musibah, saat kita dapat musibah, kita kan ingin dapat belas kasihan. Nah, saat Anda dapat musibah dan ingin mendapatkan belas kasihan, Anda mau cari belas kasihan dari Khalik atau belas kasihan dari makhluk? Mau cari yang mana? Carilah belas kasihan dari Khalik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang dia zat yang maha pengasih dan penyayang. Tapi kalau orang terlalu banyak mencari belas kasihan dari makhluk, ya sudah, bisa jadi ditinggalkan oleh Khalik. Maka berjuanglah untuk mencari belas kasihan dari Ar-Rahman Ar-Rahim, dari zat yang maha pengasih dan penyayang, Ar-Razik, Al-Halim, zat yang maha memberi rizki, yang maha lembut kepada hambanya, agar kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalah yang kita hadapi. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bab berikutnya. Babun karahatul mas'alati linnas. Bab karahatul mas'alati linnas, dibencinya minta-minta kepada orang lain. Karaha di sini bisa maknanya makruh haram, makruh sampai tingkatan haram. Makruh itu dalam bahasa fikih ada dua, makruh tahrim, makruh tahrim ini sama dengan haram, dan makruh tanzih ini makruh yang tidak sampai haram. Sehingga kalau kita membaca bukunya para ulama nyebut makruh, itu ada dua kemungkinan makna. Bisa makruh dalam arti haram, bisa makruh dalam arti makruh itu sendiri. Disebut dengan makruh tanzih, atau makruh bisa juga dalam arti makruh tahrim, makruh haram. Baik, kita lanjutkan. Bab makruh meminta-minta kepada orang lain bisa maknanya di sini adalah haram. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalu ar-rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Ada orang yang punya hobi meminta-minta.
Ada orang yang punya hobi meminta-minta kepada orang lain sampai dia datang di hari kiamat sementara di wajahnya tidak ada daging, wajahnya tidak berdaging, jadinya kayak tengkorak. Nanti bisa searching di Google ya, kayak apa wajah tidak berdaging. Jadi seperti tengkorak. Manusia yang paling tua sekarang siapa namanya? Ada kan gambar manusia paling tua ya, kalau nggak salah di Thailand. Manusia paling tua di dunia. Oh ini ada, dan dia penampilannya sangat tidak berdaging. Kalau nggak salah di Thailand ya. Oh keliru, keliru juga. Baik. Dalam posisi ketika dia tidak punya daging di wajahnya, seperti tengkorak, jadi tinggal kulit sama tulang. Bisa dibayangin ya, wajah ini terlihat indah karena dia punya daging. Jadi ada pipi, ada apalagi daging-daging di sini, gerayangi kabeh ya. Jadi terlihat indah. Tapi kalau nggak ada daging, jadi seperti tengkorak. Al jaza'u min jinsil amal. Wajah dibuat tidak berdaging. Wajah tidak berdaging. Sebagai hukuman apa ini? Meminta-minta. Karena ini gambaran tidak punya rasa malu, tidak ada malu. Kalau tidak ada malu, orang kita nyebutnya apa? Rai muka tembok. Dia nggak ada rasa malu, maka diberi balasan oleh Allah sebagaimana dulu dia tidak punya rasa malu, wajahnya dibuat tidak berdaging ya. Ini meminta-minta karena latar belakang kasihan, meminta karena butuh, lalu dia minta disedekahi. Apa yang bisa kita bayangin dengan orang yang meminta karena latar belakang dia punya jabatan? Mungkin akan lebih sangar lagi suasananya. Misalnya ya, Bapak berani ngasih berapa? Minta berapa? Ya nanti kami bantu. Kalau sekian gimana? Itu minta yang lebih parah dibandingkan yang seperti ini. Sehingga ada orang yang kadang terus terang ya, ini terus terang ya, saya bisa bantu tapi saya minta sekian, saya minta sekian, padahal dia orang dalam yang haram untuk menerima itu semuanya, tapi dia minta karena kasihan saja, dibuat oleh Allah di wajahnya tidak ada daging besok di hari kiamat. Apalagi dengan orang yang meminta-minta dalam kondisi karena dia punya jabatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan kita coba berikan edukasi ya, model meminta-minta kayak tadi ya, agar jangan selalu dituruti. Kalau bisa tidak dikasih, jangan dikasih. Karena seperti ini, jika kita menuruti tanpa ada keterpaksaan, maka kita turut berdosa. Jika nurut ngasih tanpa ada keterpaksaan, kita turut berdosa. Tidak boleh. Sebab Nabi SAW melaknat ar-rashi wal murtashi, yang nyogok maupun yang nerima sogok. Ada petugas di bandara yang kalau mengeluarkan zam-zam, saya pernah, zam-zam saya kok belum keluar mas, berapa pak? Sekian. Nah, terus dikeluarin. Ada nggak pak? Uang rokok? Saya nggak ngerokok. Ya uang jajan? Nggak ada. Harus tegas. Jadi seperti itu untuk edukasi. Kalau kayak gini terus-terusan dikasih, ibarat diloloi ya. Nah, ketika kita nyatakan tidak ada, ya sudah nggak apa-apa, karena memang nggak apa-apa hasilnya.
dia sudah digaji ya, dengan kerja yang dia lakukan, maka minta seperti ini aslinya nggak boleh. Beberapa petugas hotel juga kadang minta, ya kita nyatakan nggak ada, kita nggak boleh ngasih. Andai kan boleh ngasih ya kita kasih, tapi secara aturan syariat itu tidak boleh, walaupun tidak ketahuan, karena kita beramal bukan karena latar belakang CCTV, tapi karena latar belakang inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu selalu mengawasi. Hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahtatiba ahadukum husmatan ala dhahri khairun min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Kalian membawa kayu bakar, seutas kayu bakar, kalian gendong seutas kayu bakar ala dhahrihi, dipikul di punggungnya, khairun itu lebih baik, kemudian dijual ke masyarakat, lalu dia dapat duit dari jualan kayu bakar, itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang lain, ada yang ngasih dan ada yang nggak ngasih. Sehingga bersabar, jangan punya hobi meminta-minta, karena minta-minta kepada orang lain ini termasuk pelanggaran dalam syariat kita. Nabi SAW ajarkan kerja walaupun hanya nyari kayu bakar itu lebih terhormat daripada meminta-minta. Maka bisa jadi pemulung, misalnya nyari barang-barang buangan di sampah, botol-botol bekas dan seterusnya, dan dengan itu dia bisa mendapatkan kecukupan, lebih baik daripada dia ngemis. Wallahu a'lam. Selanjutnya, babun ibahatul akhdhi liman u'tiya min ghairi mas'alatin wala isyraf. Bab bolehnya mengambil pemberian bagi siapa yang diberi min ghairi mas'alatin, tanpa minta, wala isyrafin, dan tidak berharap. Diberi tanpa meminta-minta dan tidak berharap. Hadis Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepadaku al-ata'a, pemberian. Fa aqulu, kemudian aku sampaikan, a'tihi, kata Umar, a'tihi man huwa afqaru ilaihi minni. Ya Rasulullah, silahkan Anda berikan kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Tolong berikan kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, khudhu, ambil. Malah diperintahkan ya. Ketika Umar menolak, dimarahi oleh Nabi SAW, khudhu, ambil. Idza ja'aka min hadzal mali syai'un, kalau ada harta yang datang kepadamu, kalau kamu diberi harta, wa anta ghairu musyrifin, sementara sebelumnya kamu tidak berharap, ya, hatinya tidak mengikuti, maksudnya tidak berharap. Kadang-kadang ada orang yang hatinya itu terlalu mengikuti harta, pengen itu, hatinya pengen itu terus. Sementara kamu tidak berharap, wala sa'ilin, dan tidak meminta-minta, fakhudhu, ambil. Wa mala fala tutbi'u nafsak, tapi kalau kamu nggak dikasih, ya jiwamu jangan ngikuti. Jiwamu jangan ngikuti itu terlalu apa? Kepingin terus. Aku pengen iku, mau kok orang nuseng gak iya. Jiwanya ngikutin. Jadi mungkin dia sudah menjauh tapi hatinya belum lepas. Berarti jiwanya mengikuti. Nabi SAW ingatkan, kalau kamu dapat harta dan itu bukan dari hasil meminta,
atau kamu terlalu berharap. Terlalu berharap itu seperti ini ya. Ada orang dia nyebut sesuatu biar dikasih tapi tidak tegas. Lewat di depan rumah orang, kita kok mambu duren ya, mambu duren. Ono apa ya kita mambu duren? Wis ngerti nek tanggane mangan duren. Tujuannya apa? Biar ditawarin. Monggo, pun mboten usah, pun mboten usah. Mboten usah tapi ngambil. Nggih pun setunggal mawon nggih, nyakup. Setunggal cakupan. Ada tipe orang seperti itu. Jadi dia terlalu berharap untuk dikasih orang lain. Maka Nabi SAW mengajarkan, kalau kamu diberi, pada posisi kamu tidak berharap, silakan ambil. Tapi kalau nggak diberi, jiwamu jangan terlalu ngikutin. Udahlah nggak dikasih nggak apa-apa. Nah, seperti ini adab ketika diberi. Jadi kalau diberi diterima, pada posisi ketika kita apa? Tidak mengharapkannya. Selanjutnya, babun karahatul hirsi ala dunya. Bab terlarang untuk al-hirs ala dunya, terlalu bernafsu terhadap dunia. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu qalbul kabiri syaban fitnatain. Hati orang yang sudah tua akan selalu berada di usia muda dalam dua hal. Hati orang yang sudah tua akan selalu dalam kondisi muda dalam dua hal. Maksudnya semangatnya nggak pernah tua. Badan boleh tua, fisik boleh tua, tapi semangatnya selalu semangat muda. Itu dalam dua hal. Semangatnya nggak pernah turun untuk mengejar dua hal ini. Pertama, fi hubbid dunya, cinta dunia. Walaupun wis tua, saya seneng donya mboten. Coba kita cari testimoni. Testimoni sinten yang mau testimoni? Masya Allah. Yang sudah punya pengalaman jadi orang tua. Yeswa pinten Bapak? Usia 65. Masya Allah. Semangat untuk dunia umumnya ada nggak Pak? Umumnya nggak ada. Alhamdulillah. Golek sangu ya. Golek sangu untuk mati. Masya Allah. Sampai kapan itu Pak? Sampai mati. Masya Allah. Semoga dapat husnul khatimah. Yuswa pinten Pak? Nggih. 66. Apakah masih terasa muda ketika nyari dunia? Andaikan fisiknya masih kuat. Oh, dunia dan akhirat. Masya Allah. Baik. Tapi ini realita. Apa yang disabdakan Nabi SAW ini pasti ada pada diri manusia. Normalnya manusia, walaupun dia sudah tua, semangat nyari dunianya nggak pernah tua. Sehingga fisiknya boleh tua, fisiknya lemah, tapi semangat nyari dunia tetap semangat anak muda, semangat terus, nggak pernah turun. Ketika mencintai dunia, watulil amal, dan ketika punya angan-angan yang panjang, masih pingin ini, masih pingin ini, masih target ini, masih target ini. Sehingga kadang orang yang sudah tua sekali ya, tapi dia masih bisa mengenali patok tanah. Iki tanahku, patoke ning kene gitu. Sampai mindah patok. Itu ada ya gitu. Ada yang sampai bisa mengenali kowe iki duwe iki. Saya punya ini. Itu bisa mengenali.
walaupun dia sudah sepuh. Maka semangat ngumpulin harta itu manusia nggak pernah surut. Demikian pula tulul amal, panjang angan-angannya itu tidak pernah surut. Hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu itsnan. Manusia bisa tua dan ada dua hal yang semakin menjadi-jadi bersamanya, makin senior. Apa itu? Hubbul mal wa tulul umur. Senang harta, wa tulul umur, dan pingin panjang usia. Dan itu terbukti dari doa-doa mereka. Semoga selalu sehat, semoga selalu sehat. Itu saja. Ya. Yang penting ki sehat, nomor siji sehat. Pernah dengar kayak gitu? Nomor siji apa? Sehat. Yang penting ki sehat, nomor siji ki sehat. Nek gak sehat kan loro kabeh. Jadi yang penting sih sehat. Tapi dia mungkin kurang perhatian dengan yang namanya kesehatan batin. Lebih perhatian kepada kesehatan fisik. Padahal ketika manusia itu sehat fisik tapi batin rusak, wah itu bisa bahaya. Karena di bagian akhir dia bisa jadi tidak mendapatkan husnul khatimah. Baik. Nabi SAW pernah ngasih gambaran seperti ini dalam hadis yang sahih. Beliau pernah memberi gambaran seperti ini. Ini gambar. Lalu beliau ngasih garis. Kemudian beliau ngasih garis-garis putus seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, hadza ibnu Adam, ini titik manusia. Wa hadza ajaluh, dan ini ajalnya, muhitatun alai, yang meliputi dirinya. Mau gerak kemanapun pasti dia akan kedapatan kena ajal. Wa hadza amal, ini cita-cita. Ini manusia, ini ajal. Ini cita-citanya nembus ajal. Jadi sampai orangnya mati, harapan dia belum terwujud. Dan ini adalah rintangan-rintangan hidup. Dia melakukan perjalanan ke arah sana, menembus aneka rintangan hidup. Ketika dia mengenai rintangan satu, berhasil, lanjut perjalanan. Kena rintangan dua, berhasil, lanjut perjalanan. Terus sampai akhirnya rintangan yang terakhir adalah ajal, mati. Di sini dia mati. Cita-citanya ada di sini. Sehingga cita-cita dia menembus batas ajal. Manusia kayak gitu, pengen ini, habis keturutan pengen ini, masih pengen ini, habis keturutan itu masih pengen ini. Coba ya, Anda bisa ngukur ya, piknik. Nah, misalnya awalnya piknik ini kan berbanding lurus dengan apa? Berbanding lurus dengan piknik itu berbanding lurus dengan apa? Hari libur. Iya. Piknik berbanding lurus dengan saldo. Gitu ya. Sudah? Saat saldo dia masih sedikit, target dia apa? Domestik, lokal. Nah, lokal itu saja kan kita belum berkunjung ke sini, ya. Maka awalnya lokal, terus interlokal, terus apa lagi? Nasional. Bedanya apa interlokal dan nasional? Lalu internasional. Oh, kita belum ke sini. Begitu dia sudah sampai Eropa, kita belum ke Jepang. Tahun depan ya ke Jepang. Udah ke Jepang, kita belum ke Amerika. Belum ke Amerika, kita belum ke Australia. Kita belum ke sini. Jadi rano pucuke.
mati di sini, mati. Ini belum ya, ini belum. Orang kan kayak gitu ya, habis ini nanti pengen itu dan nggak ada ujungnya. Wallahu alam. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.
Ada satu cerita ya, di Al-Furqon Gresik ada salah satu santri yang kalau adzan merdu sekali sampai membuat santriwati pada keluar untuk mendengarkan adzannya santri ini. Lalu dilarang oleh Ustadz Aunur Rafiq, besok lagi nggak boleh adzan karena terlalu merdu. Nah, kejadian yang sama juga di Taruna Al-Quran. Itu adik kelas saya, adzannya bagus sekali. Dan kalau adzan pelajaran berhenti sampai para santriwati keluar juga. Tapi tidak sampai dilarang. Masya Allah ya, barakallahu fiik. Kita lanjutkan bab berikutnya. Bab ini menceritakan tentang semangatnya manusia dalam mencari harta. Lau anna libni adama wadiyaini labtagha thalithan. Andaikan Bani Adam itu memiliki 2 lembah emas, pasti dia akan mencari lembah yang ketiga. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin." Kalau manusia itu punya 1 lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, maka dia akan mencari 2 lembah. Dia akan mencari lembah yang kedua agar dia punya 2 lembah. Walay yamla'a fahu illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Artinya apa? Mati, disumpel dengan tanah. Apakah dianjurkan kalau menguburkan mayit harus nyumpel mulutnya dengan tanah? Tidak. Itu anggapan sebagian orang dan itu salah. Betul bahasanya ketika memakamkan jenazah, tali kafan itu dilepas, tapi bukan dilucuti, cuma dilepas talinya ya sudah ditaruh. Maka dia diberi kafan lalu diberi tali. Fungsi tali ini hanya untuk memastikan biar kafan itu tidak lepas selama di perjalanan dari rumah duka menuju kuburan. Sampai di kuburan lepas, selesai. Dan tidak harus menaruh tanah dalam kepala. Fungsi gelu itu apa, Pak? Itu hanya untuk bantal, biar kepalanya ketika dia ditaruh dalam tanah tidak dengklek, maka dikasih bantal. Ada sebagian orang yang kadang terlalu keras, itu kasih tanah dalam mulutnya, ditaruh di pipinya, kalau enggak digali lagi, diulang. Nah, ini memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan dan tidak ada anjuran seperti itu. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Wala yamla afahu illa turab, tidak ada yang bisa memenuhi mulut manusia kecuali tanah. Maksudnya adalah mati, bukan anjuran untuk ketika ada orang mati mulutnya dikasih tanah. Sebab makanan mayit itu apa? Makanan mayit itu apa? Ya enggak ada, dia sudah mati ya enggak makan ya. Jangan dipahami makanan mayit adalah tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima tobat bagi mereka yang bertobat. Maksudnya gimana? Di sini Nabi SAW berbicara tentang karakter manusia. Karakter manusia itu rakus terhadap harta. Pada posisi ketika dia rakus terhadap harta, hampir semuanya punya. Tapi karakter ini sebagian ada yang berusaha untuk melawannya dan ada yang melestarikannya. Maka Nabi SAW menyebutkan bagi yang mengendalikan, berarti dia taubat dan Allah akan menerima taubatnya. Wa yatubullahu ala man taba, Allah menerima taubat bagi siapa yang mau bertaubat. Kemudian dalam hadis yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Lau anna li ibni Adam mil awadin malan." Andaikan manusia itu punya harta sepenuh lembah, mil awadin malan, punya harta sepenuh lembah, la habba anna lahu ilaihi mithlah, maka bisa dipastikan dia akan ingin punya harta yang semisal. Wala yamlau aina ibni Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa menahan pandangan manusia terhadap harta, yang selalu pengen harta, kecuali tanah, artinya mati. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat bagi siapa yang mau bertaubat. Demikianlah kondisi manusia, karakternya rakus terhadap harta, tapi jika dia mau mengendalikan perasaan semacam ini, karakter semacam ini, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Wallahu alam. Baik, selanjutnya satu hadis lagi, babun laisal ghina an kathratil arad, bab kekayaan yang sejatinya bukanlah banyaknya harta. Kekayaan yang sejati bukanlah karena banyak harta. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafsi." Definisi kaya bukanlah banyak harta, tapi kaya yang sejatinya adalah kaya jiwa. Baik, kita tuliskan di sini ya. Kaya lawannya apa? Kaya lawannya fakir. Al-ghina dalam bahasa Arab ya, lawannya al-faqru. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'i ilallah wallahu huwal ghani. Wahai manusia, kalian adalah al-fuqara ilallah, antumul fuqara. Allah mengatakan, wahai manusia, antumul fuqara, kalian semuanya itu fakir di hadapan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah maha kaya, al-hamid, lagi maha terpuji. Manusia dikatakan oleh Allah semuanya fakir di hadapan Allah, dan Allah lah yang ghani, Allah yang kaya. Maka lawan dari kaya adalah fakir. Al-faqru secara bahasa artinya butuh. Al-hajah, al-faqru secara bahasa artinya butuh. Maka orang yang fakir artinya orang yang sangat membutuhkan. Orang yang sangat membutuhkan. Berarti al-ghina artinya tidak butuh. Sehingga ketika Allah mengatakan wallahu ghaniyun, wallahu ghaniyun anil alamin, Allah ghani anil alamin, artinya Allah tidak butuh seluruh isi alam. Kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh seluruh hambanya. Mau hambanya berbuat taat maupun berbuat maksiat, itu sama sekali tidak menambah maupun mengurangi kerajaan Allah. Maka Nabi SAW memberikan definisi al-ghina yang artinya tidak butuh, itu sama dengan cukup. Sehingga cukup yang sejatinya adalah cukup jiwanya, bukan karena banyaknya harta. Orang kalau banyak harta tapi dia masih rakus dengan harta orang lain, masih pengen ngambil hartanya orang lain sampai berapa triliun? Hah?
300 atau 3 triliun? 300 triliun. Itu duit atau godong? Hah? Angka. Ada fisiknya enggak itu? Enggak tahu. Saya enggak tahu kasusnya apa ya. Cuman sering disebut sama teman-teman. Jadi dia walaupun sudah punya banyak harta, tapi dia masih rakus dengan yang lain. Berarti hakikatnya dia apa? Fakir. Nah, sehingga walaupun dia sudah punya, tapi masih pengen, hakikatnya ini, dia itu orang butuh. Maka kasihanilah para aparat yang fakir. Mereka sejatinya orang yang butuh, masih butuh ini, padahal gaji dia sudah melebihi dari UMR, tapi masih butuh, pengen ngambil ini. Hakikatnya dia itu orang fakir. Nah, itu yang didefinisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya yang sejatinya adalah yang tidak butuh, artinya merasa cukup hatinya sehingga dia tidak butuh yang lain. Tapi kalau dia masih selalu merasa butuh, hakikatnya dia orang fakir. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.